Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Alhamdulillah, puji syukur atas limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang pagi hari ini ataupun pada hari ini, pagi hari ini kita diberi kemudahan oleh Allah, yaitu kemudahan untuk menapaki kehidupan dari mulai kita bangun tidur hingga saat kita sekarang masih bisa menghirup udara dengan tanpa kita mengeluarkan biaya, tanpa kita mengeluarkan sedikit materi kita untuk kita bisa melihat dunia lagi dan kita bisa melakukan amal aktivitas. Semoga kesempatan pada kali hari ini kita bisa memaksimalkan dengan kebaikan, dan semoga niat kita yaitu thalabul ilmi, mencari ilmu adalah menempuh jalan kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam marilah kita haturaken, kita sampaikan kepada Rasul dan teladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, tabi'in wa tabi'in dan orang-orang soleh yang senantiasa mengamalkan sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman nanti. Baik anak-anakku, santriwan santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun antum semuanya berada, yang paling utama dan yang paling harus kita ucapkan yaitu dengan sekali lagi yang sering Ustaz tekankan, yaitu lafaz hamdalah. Marilah kita dengan ilmu ini, kita belajar sirah ini, kita dengan mengucapkan syukur kita bisa mempelajari bagaimana Rasulullah dilahirkan ke dunia. Ya, kemarin kita sudah mengikuti bagaimana keadaan perkembangan umat muslim atau umat manusia sebelum datangnya Islam, atau keadaan bagaimana orang-orang yang ada di bumi ini sebelum Islam itu datang. Bagaimana carut marutnya, kenapa nggak digambarkan di daerah-daerah yang lainnya? Karena notabene sekarang antum bisa lihat ya, kalau sekarang ya, semurtad-murtadnya atau sekafir-kafirnya orang Indonesia itu tidak akan pernah orang Indonesia itu membunuh anaknya sendiri. Ya, walaupun mungkin ada seorang ibu membuang anaknya, ada seorang bapak tega untuk maaf anaknya ya, tapi itu persentasenya kan tidak sebanyak itu. Itu menggambarkan bagaimana kehidupan orang-orang Arab itu lebih keras daripada kehidupan orang-orang di luar Arab. Jadi kenapa kita tahu kita harus mengenal Rasulullah? Karena maaf ya, yang mengaku orang alim sekarang itu mereka sudah banyak, mungkin antum semua lihat di YouTube ya, mereka kadang berargumen tidak perlu kita belajar ke Arab, tidak perlu kita melihat orang Arab. Lah, kalau tidak mau berarti secara tidak langsung mereka sudah meyakini bahwasannya Nabi Muhammad itu bukan orang Arab. Padahal Rasulullah diutus itu untuk menyempurnakan akhlak, bukan untuk orang Arab, tapi untuk seluruh umat manusia. Ya. Jadi camkan itu, jangan sampai nanti antum terhasut tentang video bagaimana ada gerombolan orang yang mengatasnamakan dia mengaku Islam, tapi Islam tidak perlu berkiblat ke bangsa Arab ataupun sejarah Rasulullah. Ya mungkin mereka yang dilihat Arab sekarang ataupun bagaimana, yang mungkin fahamnya Arab sekarang seperti apa, tapi tidak di situ. Apa yang dibawa Rasulullah itu adalah yang harus kita anut. Seandainya Rasulullah menekankan hukum ini tidak, ya, seperti penekanan jelas-jelas di
di dalam Al-Quran, tidak boleh berteman dengan orang kafir, mengambil teman setia. Camkan, teman setia. Setia itu bisa karib, bisa sahabat apa bagi kalian yang mengerti? Sahabat, sohib dekat lah ya. Jadi antum tidak boleh mengambil teman orang yang bukan Islam untuk sebagai sahabat, karena apapun mereka itu tidak akan pernah mereka rela antum memeluk agama Islam. Ya, antum boleh bersahabat kalau antum memang benar-benar kuat. Dan antum hanya imannya hanya sekedar ikut-ikutan, Ustadz sarankan jangan, karena di Al-Quran sudah tegas dilarang mengambil teman setia itu orang-orang non Islam. Kategorinya adalah orang-orang kafir yang tidak mempercayai adanya Allah. Karena nanti antum itu akan terhasut, alah gak perlu Allah ngawak di sini kayak ini hidup ya. Jadi itu ya yang berkembang di Indonesia sekarang. Ustadz itu kadang, ya Allah, kita itu kadang mengaku umat Rasulullah, tapi antum lihat sekarang di video banyak golongan-golongan sekte-sekte ataupun kelompok-kelompok yang mengatasnamakan mereka Islam, tapi mereka saling menjelekan umat Islam sendiri. Ini yang tertawa adalah orang-orang yang di luar Islam. Iku loh ya, wong Islamnya gontok-gontokan. Ya antum mungkin antum yang masih baru belajar ya, antum ngerti ini nang Indonesia. Di Indonesia itu ada dua golongan, yaitu NU dan Muhammadiyah. Ya, NU dan Muhammadiyah itu bukan Islam, itu adalah hanya bagaimana sekelompok orang mengumpulkan dulunya penggagasnya Kiai Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Muhammad Dahlan, itu hanya mengumpulkan bagaimana saya punya paham ini orang-orang yang tidak didasarkan kiblat sebagai Islam itu seperti NU ya, Islamnya NU, Islam tidak. Islam itu ya rahmatan semuanya. Baik dulu ya Kiai Hasyim Asy'ari dan Ahmad Dahlan saling menghormati bagaimana perbedaan pendapat ini, silakan kalau antum mau. Seperti Imam Syafi'i dan Imam Hambali, Maliki gurunya ya. Itu kan mereka walaupun berbeda tetap mereka saling menghormati. Lah sekarang akhir ini antum kalau nanti tidak bisa akan terhasut. Lah ini makanya kita perlu belajar bagaimana kita mengenal Rasulullah ya. Sekarang kita masuk dalam kita belajar tentang bagaimana kelahiran Rasulullah. Kemarin kita sudah belajar bagaimana keadaan orang-orang Arab yang selalu masih perbudakan, pelacuran, wis gak pernah percaya yang namanya takdir ya. Kita itu harus percaya dengan takdir. Seandainya kita tidak diciptakan sempurna, maka kesempurnaan ini hanya milik Allah. Jadi bukan seperti milik kita, kemauan kita ya. Jadi itu ya. Baik, sekarang kita mulai belajar tentang masa kelahiran atau masa Rasulullah dilahirkan, atau ringkasan sedikit tentang bagaimana sejarah Rasulullah sampai belum nanti kita Rasulullah berdakwah dari mulai kelahiran ya. Baik, dari mulai kelahiran Rasulullah itu dilahirkan dari siapa ibunya? Aminah, orang terpilih dari kabilah terpandang dari orang-orang yang waktu Aminah melahirkan itu sudah ada orang yang bertemu dengan Aminah untuk memberikan nama Muhammad. Karena itu yang meyakini itu siapa? Orang yang membaca kitab Taurat dan membaca kitab Injil. Kemarin Ustadz ada seorang yang ngaku sebagai pendeta siapa saya kurang tahu, katanya dia murtatan dari Islam karena tidak percaya kalau Muhammad itu ada di Injil atau Taurat ya. Karena kitab-kitab itu tidak dijaga keasliannya, tidak dijaga kemurniannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan Allah sendiri yang menjaga Al-Qur'an. Bukan manusianya, bukan Rasulullah, bukan sahabat, bukan kalian atau kalian yang berusaha menghafal Al-Qur'an ya. Bukan kalian yang menjaga. Kalian menghafal Al-Qur'an itu kalau kalian mau benar-benar jadi wali Allah. Kalau antum sudah bengkok demi kepentingan sesuatu, demi kepentingan golongan tertentu, antum sudah bukan penjaga Al-Qur'an. Ya, kalau antum sudah serahkan diri antum sebagai penjaga Al-Quran, ya sudah menjaga Al-Quran yang benar, ini katakan benar. Jangan sampai hanya karena kepentingan, karena antum membawa sebagian kelompok terus antum membelot.
itu tidak boleh. Ya, baik ya, itu ya. Jadi kelahiran Nabi itu lahir dari Ibu Siti Aminah. Lahir bertepatan setelah 50 hari penyerangan Ka'bah. Kemarin kita sudah ungkap sedikitnya. 50 hari setelah Raja Abraha dikalahkan sama tentara-tentara Allah, yaitu apa? Burung kecil, burung ababil, ya, yang melempari mereka dari itu yang menjaga Allah, kuasa Allah. Yakinlah ya. Kalau orang-orang terdahulu mereka mengamalkan seperti amalan puasa, amalan bagaimana mereka benar-benar menjaga diri mereka dari hal-hal yang haram, hal yang subhat, hal yang tidak. Mereka berpuasa, tapi benar-benar Allah yang menjaganya, ya. Jadi setelah 50 hari itu maka lahirlah orang yang paling mulia di bumi ini, yaitu kelahiran Rasulullah SAW. Bertepatan dengan apa? Yang paling terkenal 12 Rabiul Awal, ya. Itu kenapa dinamakan tahun gajah? Karena saat tahun-tahun itu adalah di mana Raja Abraha dengan pasukan gajahnya yang padahal cuma berapa? 11, ya, itu menyerang Ka'bah. Jadi kegaduhan saat itu, ya. Ataupun mungkin nanti ada saudara antum kelahiran 12 Agustus tahun Covid. antum boleh, ya. Itu hanya sekedar pengingat. Ini hanya mengingatkan kita bagaimana sejarah ini Rasulullah itu dilahirkan dalam keadaan gaduh. Bagaimana Rasulullah dilahirkan dalam keadaan setelah peperangan, ada yang memerangi tentang tauhid yang diajarkan oleh peninggalan Nabi Ibrahim alaihi salam kepada putranya Ismail, mau menghancurkan bagaimana rumah Allah yang sudah dijaga oleh temurun-temurun dari Nabi Ibrahim sampai kepada kakeknya Nabi Muhammad siapa? Abdul Muthalib. Baik. 12 Rabiul Awal atau bertepatan dengan 22 April 571 Masehi. Ya. 22 April 571 Masehi. Wis kurang ono dewi. Saat ini 2020 dikurangi 500 berapa ini sekarang? Ada yang menghitung ini, coba Ustadz hitung ya. 2020 kurangi 571 ya. 1449 abad tahun yang lalu Rasulullah. Berarti 1 abad setengah. Ya, Rasulullah sudah meninggalkan kita 1 abad setengah. 1 abad itu berapa? 100 tahun ya. Berarti 10 abad. 10 abad 1400. 10 abad lebih 5. Ya. 1 tahun kan 100 abad ya. 100 tahun kan 1 abad ya. Yang kan ada 10 abad. Lama ya. Sudah. Ya, kita itu sudah ditinggalkan. Dari sama antum mau nggak percaya boleh, nggak percaya tentang kalian boleh. Yang bisa mempercayai ini adalah keimanan yang ada dalam diri antum semuanya. Ya, jadi di sini kita belajar mengenal ini biar kita itu tahu benar-benar bagaimana orang yang kita yakini bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu adalah panglima kita, pelindung kita. Ya, diingat-ingat ya. 12 Rabiul Awal atau 22 April 571 Masehi ya, itu pendapat ulama-ulama terkenal ya. Jadi ada beberapa tanda saat kelahiran Nabi Muhammad SAW ya, yaitu yang pertama ada keluarnya cahaya yang menerangi istana-istana di Syam ya. Terus yang kedua berhala-berhala berjatuhan, jadi patung-patung berhala ambruk dewi. Terus istana Kisra terguncang dan api persembahan orang Majus, orang Persia padam ya. Jadi ada riwayat hadisnya sebetulnya itu dan itu sangat masyhur tapi derajatnya tidak berada pada derajat sahih ya. Tapi itu insya Allah masyhur dan ulama-ulama yang Ustaz baca ini di buku sini benar-benar mereka menyampaikan bahwa itu benar adanya ya. Jadi saat kelahiran itu karena Siti Aminah saking senangnya saat kelahiran ya biasalah proses kelahiran itu seperti ibu-ibu kalian saat melahirkan kalian ya mungkin sakit ya ada tapi orang paling mulia ini tidak menyusahkan ibunya ya. Terus berita itulah disampaikan kepada
kakeknya. Berita gembira ini Aminah, ibunya Rasulullah, menyampaikan kepada kakeknya bahwasanya sudah lahir seorang anak dari rahimnya, ya. Jadi yang mengabarkan bahwasanya kelak anaknya Aminah itu adalah jadi orang besar, yaitu dari kabar ya Raja Yaman namanya Sa'ib bin Iyasen, ya. Itu kabar bahwasanya nanti kelahiran Muhammad itu akan menjadi anaknya, akan menjadi orang besar, ya. Dikasihkanlah karena kakak kembaraan kakeknya itu, maka sedikit kisah, ya, diberilah nama Muhammad, ya. Muhammad yang tidak sesuai dengan kebiasaan orang-orang Quraisy saat itu, ya. Jadi Rasulullah itu diberi nama Muhammad oleh pesan ibunya, dan pesan ibunya dari orang-orang yang membaca kitab Taurat dan Injil, ya. Akhirnya karena kakeknya Rasulullah, Abdul Muthalib, itu orang terkenal, orang terpandang, dan orang yang sangat dihormati pada zamannya, maka nggak berani ada, hanya orang-orang Quraisy bertanya, kenapa tidak engkau beri nama yang sesuai dengan adat kebiasaan nenek moyang kita, ya. Karena saat itu Abdul Muthalib masih menyembah berhala, ya. Dan nama-nama coba saiki sekarang kalau antum semua lahir di Indonesia, terus nama-nama biasanya kan siapa, terus coba pakai nama yang mungkin asing, bahasa Eropa gitu, ya. Bahasa Eropa kayak bahasa Rusia, kayak pemain bola apa, Szczesny, bahasa huruf vokal semuanya ditaruh situ jejer gitu, mesti akan aneh. Nah ini aneh dalam waktu itu, ya. Tapi tetap karena yang memberi nama, yang mengumumkan adalah kakeknya dan jelas-jelas orang terpandang, maka tidak ada yang berani protes, ya. Jadi emang itu rahasia Allah yang diberikan kepada manusia untuk menguji bagaimana keimanan kita untuk meyakini. Jadi Muhammad, ya, anak satu, tidak ada saudara, ya. Jadi Muhammad itu hanya tunggal, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, lahir dari ibunya yang namanya Aminah. Kalau di kemudian hari nanti saat antum dewasa, aku keturunan dari Muhammad, dari Pak D-nya Muhammad, atau dari saudaranya Muhammad, ya. Karena tidak menutup kemungkinan antum akan nanti menghadapi orang-orang atau pemahaman-pemahaman yang mungkin tidak sepaham dengan apa yang antum terima, ya. Jadi antum bisa meluruskan, ya. Tapi tidak boleh antum soalnya ada perbedaan terus antum menjudge, kamu bodoh, kamu tidak tahu, kamu tidak. Harus tabayun. Jadi orang muslim itu harus baik, bisa menerima dulu baru nanti tabayun, ya. Baik, ya. Itu singkat cerita setelah dinamakan Muhammad, nama panjangnya adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Thalib bin Hasim bin Abdul Manaf bin Qusay, ya, bin Kilaf bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Qalib bin Fihren bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Kuzaimah bin Mudrihah bin Ilyas bin Mudor bin Nizar bin Ma'at bin Adnan sampai Adnan, putra Nabi Nuh alaihi salam, ya. Sedangkan Fihren itu masih tadi binnya, berarti Fihren itu punya anak nyambung ke saudaranya Qalib tadi, ya. Fihren ini adalah nenek moyang dari suku Quraisy, ya. Ada nama-nama Rasulullah yang lain perlu antum semuanya tahu. Yang pertama yaitu aku adalah diberi nama Ahmad, nama lain. Terus namanya Mahi atau si penghapus. Rasulullah diutus Allah itu untuk menghapus kekafiran, ya. Terus ada nama yaitu Al-Hasir, si penghimpun, ya. Jadi menghimpun atau yang mengumpulkan orang-orang di bawah kekuasaan. Maksudnya menghimpun orang-orang untuk taat kepada Rasulullah. Karena siapa yang tidak taat kepada Rasul, itu di Al-Quran tadi saya baca, ya, di surat Al-Imran, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, ya.
itu harus taat kepada Rasul. Bagaimana kita harus taat kepada Rasul? Kalau Rasul mengatakan ini tidak boleh, ya sudah kita. Tapi taunya sekarang kita apa? Karena udah 10 abad yang lalu. Taunya ya dari orang-orang alim. Ya, karena al ulama'u warasatul anbiya. Makanya antum tadi sempat Ustadz pagi-pagi mendengar video ada orang-orang yang tidak suka dengan ulama. Camkan ya le, pokoknya jangan pernah kamu hina orang yang lebih tua daripada kamu, orang yang lebih pernah ilmu daripada kamu. Camkan ya. Nanti biar antum sebenarnya itu nama-nama Rasulullah ya. Yang nama-nama lain ada nama Al-Khatim, penutup, yaitu penutup para nabi. Al-Fuqaha, orang yang dimuliakan. Terus Ar-Rahman, yang artinya utusan pembawa rahmat. Nabi Ar-Rahman, pembawa rahmat ya. Itu dari hadis sahih ya. Baik. Saat itu karena kebiasaan orang Arab, maka Rasulullah disusukan, diasuh ya. Intinya diasuh ya. Diasuh sama Bani Sa'ad ya. Bani Sa'ad yaitu dari namanya siapa? Yang paling terkenal adalah Halimah binti Abi Su'aib ya, dari kabilah Bani Sa'ad bin Bakar ya. Orang yang menyusui Nabi sampai masa penyusuannya selesai. Berapa? 2 tahun. Ini Bani Sa'ad ini tinggalnya di pegunungan ya. Jadi secara fisik mereka lebih kuat daripada orang-orang yang ada di dataran rendah ya. Terus masih murni, masih alami, masih tidak bercampur dengan udara-udara kotor ya kalau di kota ya. Itu hanya kebiasaan orang-orang Arab. Jadi mereka menyusukan anak-anaknya. Tidak ada kewajiban kita yang ada di Indonesia untuk meniru, kecuali ya kalau kita menemui ada orang punya anak tidak bisa disusui ibunya, boleh kalau mereka tidak punya susu untuk menyusukan kepada saudaranya, tapi ya ada tandanya. Tapi kalau saat sekarang kita menyontoh kayak itu tidak boleh ya, apalagi perempuan-perempuan ini santriwati ini yang tidak boleh ya. Ini hanya kebiasaan orang-orang ya. Jadi orang-orang yang sesusuan dengan siapa? Nabi Muhammad ya, yaitu pamannya Hamzah bin Abdul Muthalib. Pamannya itu satu susuan karena bareng seusia ya. Dari pamannya itu masih kecil, paman ya. Itu yang pertama Abdullah bin Haris, Anisah bin Haris, Huzafah dan Zamah binti Haris ya. Jadi mereka-mereka yang sesusuan dengan Rasulullah ya. Singkat cerita, setelah 2 tahun selesai masa penyusuan, karena Halimah ini merasa cinta, tetapi tetap dikembalikan kepada ibunya ya. Dikembalikan kepada ibunya. Tapi ada keanehan waktu itu, setiap Muhammad kecil disusukan di keluarga Amin Halimah ini, semua anak-anak Halimah nggak ada yang pernah. Awalnya kan Halimah itu dari orang pegunungan, miskin, unta, kambing itu tidak pula keluar susunya. Setelah ada Nabi Muhammad di pengasuhannya, anak-anaknya bisa makan, semuanya bisa kenyang, semuanya tidak pernah nangis lagi lapar. Itulah kehebatan kemuliaan Nabi Muhammad, dari kecil sudah terlihat tanda-tandanya ya. Baik, 2 tahun dikembalikan kepada ibunya karena Halimah masih karena sayangnya dan cintanya kepada Rasulullah, yaitu bagaimana keanehan atau ketakjuban Halimah itu setelah menyusui Rasulullah itu didapatkan dengan beberapa kemudahan-kemudahan. Makanya Halimah memohon lagi kepada Aminah untuk bagaimana mengasuh lagi ya. Akhirnya dengan berat hati, dengan keringat Aminah, dikembalikanlah si Muhammad kecil di pangkuan Halimah ya. Singkat cerita berjalannya sampai 2 tahun, bertambah lagi 2 tahun, saat usia berapa? 4 tahun. Nah, di situ Nabi Muhammad dibelah dadanya untuk diambil apa? Atau dibersihkan hatinya. Dibersihkan yang jelas dari sifat-sifat keduniawian ya.
sombong, iri, atau pokoknya cinta dunia, itu dibersihkan semuanya. Ya, jadi jangan dipikir nanti ada gak ada hatinya, ada, tapi dibersihkan dari penyakit-penyakit itu. Ya, malaikat Jibril sendiri yang saat itu membedah dadanya Rasulullah. Ya, dibedah, dibersihkan. Saat itu teman-temannya saat bermain, soalnya ya saat bermain teman-temannya takut. Yang takut, akhirnya mereka memberitahu Halimah, menceritakan kejadian begini bahwasanya Muhammad telah didatangi seseorang yang begini ya. Akhirnya karena ketakutan itulah Halimah mengembalikan kepada ibunya, ya, kembali dibagikan kepada pangkuan Aminah. Tapi peristiwa itu juga harus kita yakini dengan keimanan kita, kaca keimanan kita, ya. Karena orang-orang Quraisy terdahulu sudah ada yang percaya. Apa mungkin dibelek kok iso-iso urip? Sekarang kan antum kita bisa lihat ya, ibu antum yang mungkin operasi, yang lahiran sesar, atau antum yang pernah operasi pembelahan tulang atau apa, masih hidup kan? Ya. Masih bisa hidup kan orang yang dibelah dadanya, dibelah perutnya untuk diambil, masih hidup kan? Ya. Jadi itu banyak orang-orang Quraisy dulu yang mereka tidak percaya. Nah, ini bagi kita orang yang beriman kepada Rasulullah, kita yang mengimani sebagai Rasulullah sebagai orang yang mulia, maka kita harus yakin bahwanya di situ saat umur 4 tahun benar-benar Rasulullah juga dibedah dadanya. Dan kita harus yakin, kita harus membantah orang-orang seandainya nanti antum semuanya, ya, itu ada orang berargumen bahwasanya tidak mungkin Rasulullah, ya, itu harus kita yakini. Sekali lagi, baik ya. Setelah dikembalikan Muhammad kecil pangkuan ibunya yaitu Aminah, ya dirawatlah sampai besar, ya. Dirawatlah karena senang ya, dirawat anaknya semata yang di nanti sudah kembali saat usia 4 tahun, ya. Ya disayangi sebagai sayang seorang ibu, senang pokoknya. Karena Nabi Muhammad itu berbeda dengan yang lain waktu kecil. Sudah raut wajahnya, saat tidur itu mungkin tidak seperti kita, ya. Mungkin kita muncul kotoran di mata kayak gini. Rasulullah tidak, bersih dan bersinar cahayanya. Tidak seperti kita, kalau kita mau tidur sebuah bentuk. Ada mungkin ini yang tidurnya masih atau tidurnya jangan-jangan sudah seperti apa yang dari Korea itu apa saya. Itu hanya karena menang putih ditimpali semen 1 kilo saja. Baik, yakinlah bahwasanya kita juga ganteng, ya, pede, ya. Tapi tidak ada umat manusia selain Rasulullah itu bangun tidur kok terlihat cantik atau terlihat ganteng, itu enggak ada, ya. Dan Rasulullah itu beda, ya. Saat itulah dikembalikan, disayang, dibawa ke sana, bahkan kakeknya ikut gembira, ya. Nah, menginjak usia 6 tahun, saat ibunya kangen rindu dengan suaminya, karena saat melihat Nabi Muhammad kecil itu, Aminah selalu menangis, teringat akan ayahnya Rasulullah, yaitu Abdullah, ya. Abdullah kecil, seorang anak yang tidak tahu akan bapaknya, usia di kandungan ditinggal ayahnya, ya. Aminah merindukan, ingin ketemu suaminya, makanya Aminah dengan tekad yang bulat mengajak Muhammad kecil untuk berkunjung ke makam ayahnya, yaitu di Madinah. Dengan perjalanan berapa? 400 kilometer dari Mekah. Dengan apa? Jalan kaki atau naik onta, ya. Ya. Jadi bagaimana perjalanan berat seorang Aminah saat itu mengajak kakeknya, ya, yaitu Abdul Muthalib sebagai ayah dari Abdullah, terus Ummu Aiman
ya, pembantunya untuk ngurusi Rasulullah. Singkat cerita, 1 bulan lebih mereka berada di Madinah setelah bertemu dengan makamnya ayahnya Rasulullah. Ya terharulah sebagai seorang istri karena kesolehan seorang istri Aminah, yaitu begitu sayangnya dengan suami, taat kepada suami, ya itu ya. Jadi setelah sebulan mereka akhirnya memutuskan untuk kembali ke Mekah. Ya, dari kelahiran Rasulullah bagaimana diasuh sampai usia 4 tahun. Nah, saat ini adalah peristiwa bagaimana keadaan Rasulullah setelah ditinggal ibunya. Baik ya, sampai ini ditinggal ibunya, perjalanan dari Madinah ke Mekah, ya. Tepatnya di wilayah Abwa antara Mekah dan Madinah, yaitu perjalanan menuju pulang. Aminah mengeluh sakit, panas tinggi, akhirnya meninggal dan dikuburkan di Abwa. Ya, jadi Muhammad kecil waktu itu umur 6 tahun sudah ditinggal ayahnya, sudah ditinggal ibunya. Ya, akhirnya dengan berat hati, dengan kelelahan, dan kakeknya dan ibu pembantunya tadi itu harus merelakan dan harus melihat masa depan mereka tetap berjalan pulang. Ya, bayangkan antum semuanya yang masih punya bapak ibu, berbuat baiklah kepada bapak ibu kalian. Jangan pernah tinggi bicara ataupun berani dengan bapak ibu kalian. Ya, dari tangan-tangan beliaulah rezeki yang kalian rasakan hari ini bisa mengalir. Rezeki yang kalian makan hari ini bisa Allah lewatkan dari orang tua antum, ya. Bersyukurlah sebagai syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sampai ibunya meninggal lagi, ya. Sampai ibunya meninggal. Di sini yang bisa Ustaz sampaikan, ya. Semoga dengan sedikit tadi kita belajar tentang kelahiran Rasulullah sampai diasuh Halimah, ya, dikembalikan ke pangkuan ibunya, ya. Jadi umur berapa bulan di kandungan sudah ditinggal ayahnya, umur 6 tahun sudah ditinggal sama ibunya, ya. Karena berjalan waktu dan kesempatan mungkin sampai di sini, mudah-mudahan ada manfaat. Sekali lagi buat kita belajar, besok kita sambung lagi tentang bagaimana kelahiran Rasulullah sampai nanti Rasulullah diangkat sebagai nabi, ya. Baik anak-anakku atau santriwan-santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi ini adalah ilmu yang harus kita wajib pelajari. Sekali lagi, untuk pengetahuan kita dan keyakinan kita, menambah keyakinan kita bahwasannya kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW pegang benar syariat yang ada diajarkan oleh Rasulullah. Pegang agama Islam ini yang kuat sebelum kalian dilemparkan dengan beberapa fitnah tentang Islam ini, ya. Fitnah yang akan tertuju lebih Islam ini akan dahsyat, yang kalian hadapi lebih dahsyat nanti. Bahkan nyawa kalian bisa terambil karena memegang Islam ini. Yakinlah itu, kuatkanlah iman kalian, teguhkanlah pendiri kalian untuk meyakini bahwasanya Islam ini yang membawa risalah, yang mengajarkan, yang memberi contoh, yang memberi teladan adalah manusia yang paling utama, yaitu Rasulullah SAW. Baik ya anak-anak, kita tutup majelis ini dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari Ustaz cukup sekian. Kebenaran mutlak milik Allah, kesalahan dari Ustaz pribadi dalam memahami ilmu, ya. Dari sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.